wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada Palang Merah Indonesia dan UUD PMI di daerah yang telah berperan aktif mendukung pelaksanaan dan memberikan pelayanan donor plasma convalescent. Saya juga menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan donor plasma convalescent kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk ikut berperan aktif dalam sosialisasi kepada kabupaten kota sehingga penggalangan gerakan nasional ini dapat sesuai tujuan dan bersama Palang Merah Indonesia menyediakan fasilitas yang diperlukan agar gerakan nasional ini dapat berjalan dengan baik. Halo, selamat sore Sobat Tangguh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Senang sekali saya Bernadetta Ginting dapat hadir menemani sore Anda hari ini. Nah, semoga tetap sehat ya dan selalu semangat dalam beraktivitas serta yang paling penting, jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa pula Sobat Tangguh untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber kita mengenai perkembangan penggunaan plasma konvalesen dalam pengobatan COVID-19. Dan acara ini disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, perkembangan kasus aktif di tingkat nasional saat ini berada pada angka 12%. Sedangkan target pemerintah ialah menurunkan angka kasus aktif dengan meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 dan menghindari angka kematian. Karena itu pemerintah terus mengupayakan berbagai peningkatan fasilitas pengobatan COVID-19 melalui berbagai kajian ilmiah yang terus dikembangkan. Salah satunya yaitu dengan terapi plasma konvalesen sebagai alternatif pengobatan COVID-19. Namun seiring dengan kasus aktif yang masih meningkat, kebutuhan terhadap plasma konvalesen ini juga semakin tinggi. Sehingga dibutuhkan penyiapan stok kebutuhan plasma konvalesen yang mencukupi dengan terus mendorong penyintas untuk melakukan donor dan juga kemudahan akses memperoleh donor itu sendiri. Nah, bagaimana penguatan pemahaman terhadap penggunaan plasma konvalesen dengan mendorong para penyintas untuk melakukan donor dan juga untuk terapi pasien COVID-19 itu sendiri telah bergabung bersama kita pada sore hari ini melalui video conference. Yang pertama saya akan menyapa Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mbak Bernard. Sehat ya Pak, ini tampaknya sedang berjalan ya donor plasmanya ya? Ya, sedang diambil dan ini katanya dari 400 cc mungkin baru 20% ya. Waduh, masih panjang ini. Oke, saya juga akan menyapa narasumber kita berikutnya Pak Doni. Telah bergabung bersama kami juga Profesor Dr. David Handoyo Mulyono, Deputi Bidang Penelitian Translasional dan Kepala Laboratorium Hepatitis Lembaga Eijkman Jakarta Indonesia. Bagaimana kabarnya Prof. David? Baik, selamat siang Pak Bernard. Selamat siang
Pak Doni, selamat siang Bu, Dr. Linda dan para pemirsa. Oke, sehat Sehat selalu, Prof. selalu. Dan saya akan menyapa narasumber kita. Ada Dr. Linda Lukitari Waseso, Ketua Bidang Unit Donor Darah dari PMI Pusat. Halo, apa kabar Dr. Linda? Mbak Bernadette, selamat siang Pak Jenderal Doni, Pak Prof David, salam sehat, salam Selamat siang. Baik. Ketiga narasumber kita sudah bergabung pada sore hari ini, dan sebagai informasi Sobat Tangguh bahwa sebelum kita memulai perbincangan, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang saya gunakan juga sudah disemprotkan disinfektan, dan kami juga senantiasa menjaga jarak, dan yang paling penting adalah wajib mengenakan masker. Dan talk show pada sore hari ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Dan sebelum kita memulai, ada baiknya kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Doni yang saat ini sedang melakukan donor plasma konvalesen. Pak Doni, mungkin boleh diceritakan pengalamannya melakukan donor ini sudah yang keberapa kali nih Pak? Baik, Mbak Bernard, Prof. David, dan juga Dr. Linda. Ini adalah pertama kali saya menjadi atau memberikan donor plasma konvalesen. Setelah sejak tanggal 12 Februari yang lalu, saya dinyatakan negatif COVID. Setelah juga saya dirawat selama 20 hari. Pada hari Jumat yang lalu, saya telah dilakukan pemeriksaan apakah layak atau tidak menjadi seorang pendonor. Alhamdulillah, sekarang sedang berlangsung. Ini sudah berlangsung kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Dan sudah terisi kantong darahnya sekitar 20%, 23, sudah setengah. Alhamdulillah sudah 50% dari 400 cc, jadi tinggal setengahnya lagi gitu. Baik, sudah setengah berjalan seperti itu Pak Doni. Lalu bagaimana ini donor plasma konvalesen ini dapat menjadi gerakan kemanusiaan dan juga mendorong penyintas ini bisa mendonorkan plasmanya juga. Ini Pak Doni sebagai salah satu contoh yang patut diikuti oleh penyintas nih Pak Don. Ya baik Mbak Berna, jadi begini, kita ini bisa sembuh dari COVID adalah karena berkat dari bantuan dari tenaga dokter, tenaga kesehatan, dan para petugas medis lainnya di rumah sakit, termasuk juga ketika kita sedang menjalani isolasi baik di rumah maupun juga di tempat yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, kesembuhan kita ini harus menjadi ikhtiar bagi kita semua yang telah selamat dari ancaman COVID, karena COVID ini adalah virus yang sangat mematikan. Di tingkat global saja, angka kematian telah mencapai lebih dari 2 juta orang. Di tanah air kita telah lebih dari 34.000 orang yang meninggal. Bahkan tenaga kesehatan khususnya dokter yang wafat pun, yang gugur, itu telah mencapai lebih dari 300 orang. Nah, kenapa gerakan ini penting? Ini bagian daripada rasa terima kasih kita kepada mereka yang telah membantu dan berjasa sehingga kita bisa selamat. Termasuk juga rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita telah diberikan kesempatan untuk sembuh ya. Baik. Jadi besar harapan saya kepada semua pihak yang pernah menjadi penderita COVID atau penyintas COVID secara sukarela bersedia menjadi pendonor, karena dengan donor kita akan bisa lebih banyak nyawa penderita yang sekarang dirawat untuk bisa sembuh. Demikian. Baik, Pak Doni, rasanya bagaimana sih donor plasma konvalesen ini? Sakit atau ada rasa pusing-pusing gitu selama proses? Rasanya sama seperti kita mendonor darah biasa, hanya karena ini perlengkapannya agak banyak, jadi sedikit perbedaannya ya karena peralatannya saja. Tapi kalau yang lainnya menurut saya sih sama saja, ya, perasaan lain sih tidak ada yang menyolok, ya, dan sudah diperiksa semua, tensi juga bagus, jadi dengan pemeriksaan awal kesehatan ya mudah-mudahan tidak ada hambatan begitu.
Baik, berarti tidak menyeramkan. Ini bisa diinformasikan juga ke penyintas yang mungkin ingin mendonorkan donor darah Tidak, plasma itu. tidak. Tidak Ah, menyeramkan ya. Oke, langsung saja kita juga tidak berbincang. menyeramkan. Baik, Ini bisa dilihat nih, bisa dilihat. boleh, Nah, ini boleh alatnya tunjukkan kepada kami. mesinnya, ya ini kantong darahnya. Nah, itu kantong darahnya, ini alatnya seperti ini. Jadi tidak menakutkan ya, tidak menakutkan. Tidak ada efek Jadi samping sama juga ya Pak seperti ya. tidak ada efek samping. Ya, jadi sekali lagi donor kita ini bisa membantu menyelamatkan jiwa manusia, saudara kita yang sangat membutuhkan. Saya senang tadi dengar dari penjelasan Dr. Linda, biasanya pasien itu antri antara 3 sampai 4 hari. Nah, sekarang begitu ada kebutuhan, itu bisa langsung diberikan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak. Setelah Bapak Wakil Presiden, yang Wakil Presiden nasional menjadi pendonor untuk terapi plasma konvalesen, Baik. yang dihadiri juga oleh Bapak Menko PMK dan juga Bapak Ketua PMI pada tanggal 18 Januari yang lalu. Semoga gerakan ini bisa menjadi sebuah semangat kita untuk saling berbagi, yaitu gotong royong. Baik. Baik, saya juga akan bertanya nih ke Profesor David. Profesor, sejauh ini bagaimana perkembangan terkait dengan uji klinis penggunaan plasma konvalesen dalam mengobati pasien COVID nih, Prof? Terima kasih. Tentang uji klinik ya, memang uji klinik ini dilakukan di dunia ya. Tadinya sporadik, tapi sekarang sudah dilakukan dalam skala yang besar. Memang ini bervariasi karena ada dua hal yang sangat menentukan, yaitu donornya. Ya, donor itu termasuk ketersediaannya dan juga antibodinya. Nah, itu aspek donor. Sedangkan aspek pasien adalah timing. Nah, timing ini penting. Timing itu artinya harus dini. Dini dalam arti waktu, tapi juga dini dari arti penyakit. Penyakitnya jangan tunggu terlambat, tapi sedang yang nantinya mengarah ke berat itu sudah seyogianya diberikan. Dengan demikian, khasiat yang diinginkan dari plasma ini itu bisa berguna betul, yaitu antivirusnya dan juga regulator sistem imunnya. Jadi begitu. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Doni dan juga Dr. Linda bahwa sekarang tidak perlu tunggu terlalu lama, itu bisa diberikan. Yang paling kasihan adalah timingnya masih dini, tapi tidak ada plasma. Dalam uji klinik juga kita alami seperti itu. Sehingga harusnya orang ini bisa sembuh tertolong, tapi delay. Akibatnya penyakitnya bisa berkembang lebih lanjut. Nah, pada waktu dia sudah diberikan ya, pada waktu dia sudah mendapatkan, ketika diberikan efeknya sudah tidak. Mungkin tidak sebaik kalau diberikan dini. Nah, ini dengan adanya pencanangan mobilisasi ya, terutama himbauan pribadi dari WA Pak Doni juga saya baca semua, itu masyarakat mulai tergerak dan ini bisa tersedia. Ini yang saya lihat tentang uji klinik sekarang sedang berlangsung. Memang uji klinik tidak gampang karena harus kontrol ya, harus tidak hanya satu arm, satu sisi, tapi juga dibandingkan, dipilih secara acak, ada yang diberi, ada yang tidak. Namun kita ikuti semua, kita bandingkan. Ini sedang berjalan. Nanti mudah-mudahan dalam tidak waktu lama lagi ini kita bisa membuahkan hasil. Baik, Profesor David, Terima mungkin kasih. masyarakat masih banyak yang belum paham plasma konvalesen itu apa sih dan kenapa ini bisa dijadikan alternatif untuk penyembuhan? Plasma itu adalah bagian darah yang tidak mengandung sel, jadi yang berwarna kuning itu. Di situ ada dua yang diinginkan sebetulnya. Sebenarnya banyak unsurnya, tapi ada dua hal, yaitu antibodi terhadap virus tersebut, dan yang kedua imunomodulator. Imunomodulator itu begini ya, kalau pada seorang yang sakit COVID-19 ya, COVID-19, ini kacau sistem imunnya ya, jadi D-dimernya meningkat, lalu CRP-nya meningkat, dan radangnya bisa menyeluruh. Nah, kalau ini timingnya tepat, di samping dia virusnya dihilangkan
dengan cepat sehingga penyebabnya hilang. Lalu sistem radang yang kacau tadi itu bisa dinormalkan kembali. Jadi khasiatnya dua, yaitu antivirus karena dia memiliki antibodi netralisasi, dan kedua adalah imunomodulasi, artinya menormalkan kembali sistem imun. Itu Mbak. Jadi yang kita berikan. Baik, secara sederhana berarti mempercepat penyembuhan seperti itu ya Profesor ya? Mempercepat penyembuhan dan mencegah keparahan. Baik, sangat bagus sekali Jadi, berarti manfaat iya. dari plasma konvalesen ini. Nah, saya akan Ya. bertanya ke Dokter Linda. Kalau begitu bagaimana ketersediaan plasma konvalesen Dok sejauh ini, terutama setelah digelarnya Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen? Baik, terima kasih. Kebetulan kami Palang Merah Indonesia sebagai penyedia plasma konvalesen. Pada tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni selaku Kepala Badan BNPB, kita sudah ada gerakan nasional oleh Presiden dan diresmikan oleh Wakil Presiden. Dan sampai tanggal 28 kemarin, hari ini kan 1 Maret ya, nah itu kita sudah mendistribusikan 21.130 kantong plasma konvalesen ke seluruh Indonesia yang memerlukan. Kami ada 34 site yang menyiapkan atau 34 unit donor darah yang menyiapkan plasma konvalesen. Dan itu tidak terbatas hanya di tempat-tempat kota besar, tapi kami juga bisa mengirimkan plasma konvalesen itu sampai ke misalnya kebutuhan di Jayapura, Gorontalo, dan yang lain-lainnya itu kami bisa penuhi. Memang tadi disampaikan oleh Pak Doni, 2 minggu selalu kita itu kebutuhannya harus nunggu sampai 2-3 hari. Kalau saat ini 1 hari sudah bisa kita penuhi karena daftar tunggunya sudah mulai berkurang. Stok darahnya tanggal 28 kemarin itu adalah 436 kantong. Jadi 636 kantong, walaupun masih ada daftar tunggu kurang lebih 400. Kenapa uniknya darah itu? Karena ada golongannya. Kalau mungkin kalau yang lain itu kan cuma 1 label ya. Kalau ini ada golongan A, golongan O, golongan AB, seperti itu. Sehingga kekurangannya masih ada, khususnya pada golongan darah AB, seperti itu. Baik, kalau 1 hari rata-rata permintaannya berapa nih Dok? Tergantung letak daripada, seperti contohnya hari ini kami ada di DKI Jakarta, ya kan? Di DKI Jakarta mungkin 2 minggu yang lalu dia bisa menumpuk sampai 100 lebih permintaannya, baru kita bisa penuhi 2-3 hari. Tapi saat ini antriannya hanya 12, ketersediaannya cukup baik 30. Jadi kurang lebih 50-80 kantong dari DKI Jakarta bisa memenuhi. Baik, kalau tadi DKI Jakarta, lalu bagaimana ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia? Apakah juga memenuhi? Memenuhi. Jadi sekarang sudah memenuhi sehingga ketersediaan stok untuk, karena kalau hari ini nanti reportnya itu baru jam 6 sore. Jadi yang kami punya adalah kemarin tanggal 28 Februari itu ada ketersediaan stok itu di 34, total seluruhnya ada 636 kantong plasma konvalesen. Seperti itu. Hanya mungkin golongan darah tertentu yang tadi saya sampaikan AB itu mungkin agak kurang. Seperti itu. Baik, Dokter Linda. Jadi memang sudah memenuhi hampir seluruh Indonesia, tidak hanya DKI Jakarta. Nah, Sobat Tangguh, ini berhubung Pak Doni sedang melakukan prosedur pengambilan plasma konvalesen, maka Pak Doni akan undur diri terlebih dahulu supaya fokus dalam proses donornya. Terima kasih Pak Doni sudah berbagi pengalaman dan semoga lancar donor plasmanya sore hari ini. Kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Saya akan bertanya ke Profesor David. Ini bagaimana sih Prof peluang kesembuhannya dengan terapi plasma konvalesen ini, dan bagaimana cara supaya plasma ini bisa mempercepat serta mengurangi resiko keparahannya? Terima kasih. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, tentunya harus tepat pemilihan pasiennya ya, timingnya. Jadi kalau diberikan pada kasus yang sudah berat, apalagi sudah kritis, memang ini satu, kerusakan organ sudah terjadi, dan juga sebetulnya virusnya itu sudah sedikit ya. Kalau perjalanan penyakitnya itu kan pertama kali virusnya banyak, kemudian kalau tubuh tidak bisa membersihkan, keluar sistem radang itu yang merusak.
Nah, itulah sebabnya kalau timingnya ini bisa tepat dan tidak terlambat, ini sangat bisa menolong. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah donornya. Nah, donor ini memang perlu ya, terutama kalau pasien tersebut adalah pasien yang lebih serius, itu antibodinya lebih baik. Namun yang penting bukan seriusnya itu ya, tetapi adalah kadar antibodi. Nah, ini saya ingin mengangkat ya, bahwa PMI melakukan plasmaferesis di berbagai tempat. Ini mungkin kami boleh menghimbau kepada semua, kepada Kementerian Kesehatan, kepada BNPB, mohon juga dilengkapi dengan alat testingnya yang bisa mengukur kadar. Jadi sekaligus itu bisa seperti kalau kita beli obat ya, obat suntik. Obat suntik itu kan satu vial, misalnya penisilin begitu ya, itu sudah tahu ini 1 gram, lalu dosisnya berapa. Nah, plasma ini kan belum tahu. Nah, ini penting nanti untuk penyedia plasma, PMI atau apakah UPD rumah sakit yang lain ya, yang sudah divalidasi, tahu kadarnya berapa. Nah, ini kiranya bisa direncanakan untuk bisa dapat bantuan juga kepada PMI pada saat menyiapkan kantong darah, bisa menulis, oh kantong ini isinya berapa, sehingga dengan tepat kita bisa tolong orang itu, pasien yang. Terima kasih. Oke, Profesor David, lantas bagaimana mengetahui bahwa penyintas tersebut sudah terbentuk antibodi spesifik COVID-19? Apakah ada tahapan-tahapan sebelum mendonorkan? Ya, itu tentunya ditanya dulu ya, sakitnya bagaimana, lalu harus syarat positif ya PCR-nya, kemudian juga lalu dia sudah dinyatakan sembuh. Itu aturan nanti sebetulnya menjelaskan adalah Dokter Linda ya. Baik. Namun lebih penting lagi yang dilakukan di luar negeri ya, itu adalah dites kadarnya berapa. Nah, saat ini memang belum semua bisa, sedang dilakukan validasi. Jadi ada beberapa tes yang sudah mulai masuk Indonesia dan sekarang ini sedang dilakukan validasi berdasarkan ini tes-tes yang sedang dikembangkan di Eijkman. Itu dalam tayangan itu kelihatan itu ya. Baik. bahwa antibodi itu ada macam-macam itu di tayangan di sebelah. Ada antibodi yang netralisasi, tapi juga ada antibodi yang tidak netralisasi, ada antibodi yang tidak mengikat di gambar itu, atau antibodi lain. Nah, yang kita inginkan adalah yang di baris paling atas itu, yaitu antibodi netralisasi, kadarnya berapa? Kadarnya berapa? Tes yang dipakai adalah PRNT, itu langsung dites untuk membunuh virus plasma itu, tapi harus dilakukan di BLSI 3. Nah, ini tentu tidak mungkin. Nah, kami sekarang sedang memvalidasi tes-tes itu setara dengan PRNT, berapa kesetaraannya begitu, sehingga nanti bagi laboratorium bisa mencocokkan, oh ini berarti bisa membunuh virus ini, minimum 1:160 untuk PRNT. Nah, setaranya berapa? Begitu. Oke. Apakah beresiko jika penyintas tersebut ternyata memiliki penyakit bawaan, Profesor? Bawaan komorbid, apa? Penyakit komorbid. Nah, kalau pendonor ya tentunya ada ketentuannya ya. Kalau pendonor misalnya dia minum obat pengencer darah atau kelainan-kelainan, ya memang itu seyogianya tidak. Tapi kan ada seleksinya. Saya kira itu standar umum. Baik. Dan juga dites-tes penyakit-penyakit lain ya. Nah, kalau itu sudah baik negatif, saya kira ini langkah berikutnya dites antibodinya sudah siap untuk donor. Baik, kalau gitu saya akan bertanya ke Dokter Linda. Dok, kriteria dan prosedur apa saja yang harus dijalani pada saat akan melakukan donor plasma konvalesen? Baik, terima kasih. Jadi memang untuk menjadi pendonor plasma konvalesen itu
susah-susah gampang ya. Tadi sudah disampaikan, yang penting itu harus ada titer antibodi sebenarnya. Sebenarnya kalau kita menjadi pendonor konvalesen hampir sama dengan pendonor reguler ya. Pendonor reguler itu berarti badannya harus sehat, umurnya 18 sampai 60 tahun, berat badannya harus lebih dari 55 kg. Jadi itu yang reguler, yang umum ya, seperti itu. Nah, yang khusus untuk plasma konvalesen, karena konvalesen itu artinya pulih, berarti dia harus pulih dari salah satu penyakit, yaitu COVID-19. Jadi dia harus pernah menderita COVID-19 dan sembuh. Dan ini dinyatakan secara dokumentasi, itu melalui administrasi juga, yaitu tadi sudah disampaikan PCR-nya harus sudah negatif. Dan kemudian kalau mau menjadi pendonor 14 hari setelah sembuh tidak boleh ada gejala sakit apapun. Itu adalah yang khusus. Kalau menyampaikan tadi oleh Prof. David adalah apa yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan rekomendasi dari Badan POM untuk pemeriksaan titer antibodinya. Jadi memang tidak bisa orang tanpa gejala, kadang-kadang itu bukan berarti tidak ada titer antibodinya, ada tapi mungkin tidak mencukupi, seperti itu. Itu adalah persyaratan. Jadi sebelum menjadi pendonor konvalesen ada persyaratan administrasi dan ada persyaratan laboratorium. Jadi 1 hari sebelum menjadi pendonor plasma konvalesen harus diambil darahnya dulu untuk di screening, namanya pre-screening. Itu diperiksa selain titer antibodinya juga diperiksa infeksi menular karena transfusi darah, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, maupun HIV/AIDS. Nah, apabila ini sudah memenuhi kriteria, keesokan harinya seperti tadi yang disampaikan Pak Doni, jadi sebelumnya dia ada pre-screening dulu sambil kita anamnesa kepada pasien, kemudian hari ini kita ambil plasma konvalesennya. Itu adalah kriterianya. Jadi ada yang administrasi maupun laboratorium. Baik, maksimal berapa lama dari dinyatakan sembuh dan berapa kali penyintas tuh bisa mendonorkan plasmanya, Dok? Sembuh dari dia keluar rumah sakit 14 hari kemudian baru bisa menjadi pendonor plasma dengan syarat tidak menderita atau tanpa gejala apapun. Jadi tidak menderita sakit apapun. Kemudian apabila hari ini seperti Pak Doni hari ini diambil, 2 minggu kemudian apabila titer antibodinya masih cukup baik, bisa kita ambil kembali. Seperti ada testimoni di tempat kami itu di UGD Kota Surabaya, ada salah satu penyintas sudah 10 kali diambil dan dia sudah menolong begitu banyak orang karena dia 10 kali diambil plasma konvalesennya, seperti itu. Baik. Nah, saat ini sudah berapa jumlah pendonor plasma konvalesen dan golongan darah apa saja nih, Dok, yang biasanya paling banyak dibutuhkan? Ya, kalau berapa banyaknya tadi kita sudah menyampaikan, kurang lebih hampir pendonornya itu ada hampir 15.000 pendonor, karena kita itu satu kantong itu bisa mencapai 400 cc tadi diambil bisa untuk jadi 2 kantong, karena pemberiannya adalah 200 cc dan 200 cc. Mungkin itu Prof. David, karena Prof. David yang kami hanya sebagai rekrutmen, seleksi dan pendistribusi daripada plasma konvalesen. Tapi itu kalau yang 400 menjadi 2 bag, yaitu 200 cc. Kalau ada juga yang diambil menjadi 600 cc menjadi 3 bag, yaitu 200. Nah, total seluruhnya itu kurang lebih pendonor itu adalah hampir kurang lebih 15.000 pendonor yang sudah ada pada kami, seperti itu. Baik, sudah 15.000 pendonor dan masih ditunggu untuk penyintas lainnya tergerak hatinya untuk mendonorkan plasmanya. Saya akan ke Profesor David. Nah, ini bagaimana dengan rekomendasi pemberian plasma konvalesen untuk pengobatan COVID-19 di seluruh Indonesia? Apakah ini sudah digunakan oleh seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, Dok? Begini, ini pengobatan plasma konvalesen ini memang belum merupakan terapi standar. Nah, di luar negeri itu diperlakukan, kalau di Amerika itu dengan 2, yaitu EUA, seperti vaksin jadi emergency use, yang nanti harus dijelaskan kepada pasien bahwa obat ini memang belum merupakan obat standar.
Kalau memang pasien ini sudah bersedia, ya dia nanti menandatanganin inform consent dan dipersiapkan. Nah, karena apa? Memang dari berbagai studi maupun uji klinik di dunia memang itu masih belum ada protokol yang jelas ya. Artinya kadar berapa, lalu berapa dosisnya, berapa kali seseorang yang harus diberikan, dan bagaimana dengan efek-efek yang lain itu masih dalam penelitian, dan sampai sekarang memang itu yang sudah terlihat dari berbagai uji klinik itu kalau yang penderita yang kritis itu memang keberhasilannya kurang baik. Nah ini, tapi kita memang tidak boleh mengatakan ini harus diterapi karena ini bukan merupakan protokol yang apa ya, yang baku, yang standar. Ini adalah sekali lagi ini adjuvan ya, terapi tambahan di samping terapi-terapi lain yang masih juga sedang diteliti di mana-mana. Jadi ini sangat tergantung pada dokternya untuk menjelaskan dan memikirkan dan menilai pasien ini. Dia butuh apa saja. Misalnya kalau tekanan turun ya nanti dijaga tekanannya, kalau ada infeksi, dan kalau memang ini stadiumnya terlalu lanjut, yaitu lebih prioritasnya kalau akan diberikan plasma ini. Saya kira ini harus harus berbagai aspek dipertimbangkan dan dipikirkan dengan fair ya, harus dijelaskan kepada keluarga ataupun pasiennya. Baik. Jadi ini demikian. Tapi kalau kita berbicara soal infrastruktur ataupun fasilitas kesehatan di rumah sakit Indonesia, apakah cukup mendukung dengan adanya terapi tambahan ini? Nah, saya kira ya, sebab ini kan sudah diatur semuanya, dan kebanyakan rumah sakit ini kan sudah biasa melakukan transfusi ya. Ini kalau di dalam praktek teknik pemberiannya itu sama dengan kita memberikan plasma untuk kebakaran ataupun untuk penyakit liver ya, atau orang yang kekurangan albumin, itu sama. Jadi bagi rumah sakit yang sudah biasa melakukan transfusi atau pengobatan seperti ini, saya kira bisa. Nah ini jejaring ini kan memang ada, dan tentunya juga seiring dengan jejaring dari Palang Merah Indonesia, ini saya kira ini bisa dilakukan. Yang tadi saya sebutkan tadi. Baik. Ya. Oke, kalau gitu Dokter Linda, bagaimana PMI saat ini terkait dengan fasilitas kesehatannya untuk plasma ini? Apakah mencukupi di seluruh Indonesia, Dokter? Ya, terima kasih. Sampai saat ini kalau untuk hari ini kita sudah bisa mencukupi permintaan plasma konvalesen di seluruh Indonesia. Walaupun memang ada sedikit terkendala terhadap pengiriman, misalkan kalau kita mau kirim dari Surabaya ada permintaan ke Gorontalo ya, bukan kita tidak bisa, tapi kadang-kadang ada beberapa penerbangan tidak mau atau ada aturan yang tidak bisa menerbangkan plasma kami. Oleh karena itu kami dibantu oleh Kepala BNPB dengan diberikan bahwa ini adalah emergency, mudah-mudahan ini bisa kita terbangkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan seperti itu. Dan satu lagi mungkin tambahan dari kami bahwa plasma konvalesen itu tidak bisa diminta dari keluarga ya. Banyak terjadi di sosmed bahwa diperlukan pendonor golongan darah A atau O gitu ya, minta ke kami, itu tidak bisa seperti itu. Jadi ada formulir permintaan dari dokter yang merawat. Sehingga dengan adanya formulir itu, Palang Merah Indonesia baru bisa memberikan plasma konvalesen. Tidak bisa datang ke PMI dengan bawa pendonornya, bahwa ini saya perlu plasma, jadi ini pendonornya diambil, misalnya seperti itu ya. Itu nggak bisa. Jadi harus dari rumah sakit, sekali lagi saya sampaikan, dari rumah sakit, dari dokter yang merawat, dan mengisi formulir yang ada di rumah sakit, kemudian dikirimkan ke Palang Merah Indonesia. Seperti itu. Baik, kalau untuk mengakses informasi apakah ada ketersediaan plasma dari golongan darah tertentu, itu masyarakat harus mengakses kemana, Dokter Linda?
Ya, kami bekerja sama sebenarnya dengan Satgas COVID Nasional membuka semacam call center ya. Call center 117 extension 5. Selain bisa menjadi plasma konvalesen, juga bisa untuk mengetahui apakah ketersediaan dan yang lain-lainnya. Dan Palang Merah Indonesia sendiri juga ada yang namanya Ayo Donor. Jadi silakan dibuka saja yang mana yang kira-kira lebih cepat, itu sama saja sebenarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Oke, Profesor David, kalau tadi Pak Doni bilang tidak menyeramkan kok melakukan donor plasma konvalesen, tapi sebenarnya adakah resiko atau efek samping dari terapi ini, Dok? Bagi donornya atau bagi Bagi pasiennya? pendonornya yang penyintas tersebut Nah. yang melakukan plasma. Oh, itu sudah diperiksa dulu ya, misalnya tadi umurnya, tekanan darahnya normal, dan dia tidak sakit. Saya kira seperti halnya kita mendonor biasa itu ya. Dia bisa mendonorkan dan jumlah yang diambil kan tidak terlalu banyak, dan prinsip yang dianut untuk plasma konvalesen ini adalah plasmaferesis. Plasmaferesis itu tidak seperti kita mendonor biasa. Kalau mendonor biasa yang keluar itu darah lengkap ya. Padahal orang ini baru aja sembuh. Itu tidak, dia hanya diambil plasma, tetapi dengan teknologi mesin ini itu bisa yang tidak dipakai, misalnya darah merahnya itu bisa kembali sehingga HB-nya tetap, badannya juga tidak sakit dan lain-lain. Bahkan ada beberapa pasien yang sudah mendonor beberapa jam kemudian main tenis, itu ada tuh. Ya memang tidak kita anjurkan ya, Baik. jangan dulu lah. Tapi artinya tidak masalah, bahkan menguntungkan. Artinya apa? Nanti dengan keluarnya itu maka tubuh akan terangsang untuk membentuk hal-hal baru, penyegaran darahnya dan komponen-komponen darahnya lebih baru, lebih segar, demikian. Baik, biasanya satu penyintas tuh bisa berapa kali maksimal mendonorkan plasmanya, Dok? Gini, itu kalau untuk uji klinik ini biasanya untuk 3 bulan ya, 12 kali. Namun ini tidak menutup kemungkinan karena seorang yang penyintas itu antibodinya bisa bertahan 4 bulan bahkan 8 bulan, bahkan 6 bulan. Nah, makanya kalau ini sudah lewat 3 bulan ya, kalau di uji klinik, itu memang kami harapkan bisa dites kadarnya. Kalau kadarnya masih cukup baik, cukup tinggi, kenapa tidak? Dia tetap bisa mendonorkan terus sampai ya, sampai yang bersangkutan sudah merasa cukup, amalnya sudah banyak ataupun kadarnya sudah mulai turun. Demikian. Baik. Nah, Prof, bolehkah seseorang yang sudah divaksin COVID-19 ini dia mendonorkan konvalesennya? Nah, ini pertanyaan sering ramai ya. Jadi memang menarik sekali. Jadi begini, plasma konvalesen ini adalah teknologi yang belum standar. Jadi izinnya itu izin EUA, izin Emergency Use Authorization. Nah, vaksin itu juga sebetulnya. Jadi vaksin yang ada sekarang ini juga Emergency Use Authorization. Karena di berbagai negara ya, seluruh dunia itu uji klinik itu belum selesai. Jadi berarti kuadrat ya. Ya ini plasmanya sendiri masih belum merupakan standar, lalu divaksin juga. Nah, namun ini ada satu langkah yang sudah diambil oleh FDA dan ini sudah juga digaungkan oleh WHO. Jadi kalau syaratnya seperti itu tadi, dia memang betul-betul pernah kena COVID dan sembuh. Kemudian dia divaksin, kemudian dia bebas gejala, dan untuk pasien ini untuk bisa mendonasikan kembali, ini perlu ada waktu tunggu, yaitu saya tidak tahu kalau yang disepakati di negara lain, tapi di Amerika FDA itu 6 bulan. Jadi demikian. Namun ada yang berani usul untuk jadi 3 bulan, namun tentunya harus dites dulu kadarnya berapa dan sebagainya. Jadi itu memang dimungkinkan, tapi syaratnya ya konvalesen, betul namanya konvalesen itu kan penyintas. Dia konvalesen, kemudian fit di
vaksin dan dia ada masa tunggunya untuk dievaluasi. Baik. Ada vaksin, tumbuh antibodinya berapa dan sebagainya. Jadi itu demikian. Oke, memungkinkan tapi tetap harus memenuhi kriteria dan melakukan tahapan ini ya, pengecekan kesehatan ya Prof ya. Iya, iya. Mhm. Iya. Dan ya kami imbau kalau ada uji klinik atau penelitian yang nanti bisa tahu bagaimana. Baik, saya akan Ya. bertanya ke Dokter Linda. Ini boleh kasih saran nggak sih Dok untuk para penyintas sebelum melakukan donor konvalesen? Ya, bagi para calon pendonor konvalesen sih sebenarnya tetap jaga kesehatan, ya kan? Karena kalau tidak sehat seperti donor reguler, tadi yang sudah saya sampaikan persyaratannya sama. Ya, hanya perbedaannya adalah mereka sembuh dari COVID dan kemudian bisa apabila selama 14 hari tidak ada sakit sama sekali bisa menjadi pendonor. Oleh karena itu jagalah kesehatan, tadi disampaikan ya kan, ada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, makan yang bergizi, ya kan, istirahat cukup, itu untuk bagi mereka calon para pendonor konvalesen, itu yang pasti seperti itu. Karena tubuh kita yang tahu hanya kita sendiri, tidak oleh orang lain. Oleh karena itu, jagalah kesehatan dan bagilah plasma konvalesen bagi sesama kita semua, bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, jadi tergerak hatinya untuk penyintas mau mendonorkan plasma karena tidak berbahaya dan tidak menyeramkan. Profesor David, mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita boleh diberikan imbauan kepada penyintas ataupun juga masyarakat terkait dengan terapi ini. Terima kasih. Jadi begini, plasma konvalesen ini merupakan opsi, ya, opsi terapi jangka panjang yang memang masih dalam arti terapi pengganti. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu tadi sampai sekarang belum ada obat. Nah, obat yang sudah diterima ataupun sudah baku belum ada. Sementara penyakit masih belum turun ya, tiap hari kita lihat di TV juga angkanya walaupun sudah jumlahnya menurun, tapi di seluruh dunia itu masih terus ada. Nah, ini opsi jangka panjang, terutama untuk negara-negara berkembang ya, bukan negara-negara kaya yang banyak menciptakan obat-obat itu dan lain-lain. Kita ini sangat perlu ini karena akses untuk obat-obat baru pun itu juga kalaupun ada itu tidak tahu, tidak pasti. Nah, sampai kapan? Dan juga sementara ini vaksin kan ya sedang berjalan, harapan kita bisa cepat. Namun waktu menunggu giliran dan nanti terselesaikannya sekian ratus juta ya, 180 juta penduduk ini, itu kita masih butuh waktu. Nah, saat-saat ini saya kira masih diperlukan dan justru kami menghimbau supaya stok ada. Ini yang saya mungkin sampaikan, kita perlu adanya nanti ketersediaan yang disebut dengan stockpiling. Stockpiling itu jadi katakan di center-center besar itu ada stoknya. Jadi seperti stok obat begitu ya, atau stok obat yang nanti kalau ini dibutuhkan ini tinggal diambil atau yang berdekatan bisa diberikan. Jadi saya menghimbau untuk memenuhi itu, saya menghimbau kepada para penyintas, kami bersyukur dan ikut berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga sudah sembuh, dan kesembuhan ini tentunya adalah akibat dari pertolongan Tuhan dan badan bapak-bapak, ibu-ibu ini baik, terutama bapak-bapak ya, baik untuk memberikan perlawanan terhadap virus itu dan ini bisa disumbangkan ke pasien yang sedang menderita. Ini pesan kami. Baik, terima kasih Profesor David. Memang salah satu cara untuk menekan angka COVID-19 adalah gotong royong. Jadi bagi penyintas boleh tergerak hatinya untuk mendonorkan plasma konvalesen supaya ini tadi seperti yang dijelaskan bahwa ini mempercepat penyembuhan dan juga mengurangi resiko keparahan bagi mereka yang terkena COVID-19. Dan Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak henti-hentinya saya akan mengingatkan, kita semua saling mengingatkan untuk selalu memakai masker dengan benar,
menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan juga yang paling penting adalah mengurangi mobilitas. Seperti pesan Ketua Satgas COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita pada sore hari ini. Saya Bernadetta Ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber. Ada Profesor David, Dr. Linda, dan tadi sudah bergabung bersama kami Bapak Doni Monardo. Pamit undur diri. Selamat sore dan salam tangguh. Jalani hari dengan 3 wajib iman